Halo semuanya guys, ketemu lagi di video gua. Jadi kali ini gua bakalan bahas tentang salah satu misteri yang sampai sekarang masih belum terpecahkan atau unsolved. Nah, di sini gua bakalan cerita gimana jalannya misteri ini dan kenapa belum terpecahkan sampai sekarang. Tapi disclaimer dulu, gua nggak akan mencoba menerka-nerka gimana jalannya misteri ini ataupun mencoba memecahkan kasus yang bakalan gua bawain di video ini. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, enjoy the video guys. Jangan lupa like dulu. Kalau misalnya kalian belum subscribe dulu sebelum kalian dengerin ceritanya. Oke, kali ini gue bakalan bawain cerita yang berasal dari kota Belen di New Mexico. Jadi, di kota ini terjadi sebuah kasus yang sangat-sangat menjadi misteri sampai sekarang ya. Kalau misalnya kalian pernah dengar, kasus ini itu melibatkan korban yang bernama Tara Calico, atau ditulisnya Tara Calico ya guys. Jadi, Tara ini adalah anak berumur 19 tahun yang di dalam kasus ini tuh dia menghilang, nggak ada kabar sampai sekarang. Jadi, si Tara ini yang pasti dia tinggal di kota Belen di New Mexico. Terlahir sebagai anak pada umumnya, dia suka bersepeda, dia suka bermain. Nah, kalau misalnya bersepeda ini memang udah jadi rutinitas si Tara setiap pagi. Dan juga dia bersepedanya nggak liar kok, nggak kemana-mana. Dia punya jalur sendiri untuk bersepeda di pagi hari. Jadi pada hari itu, pada tanggal 20 September tahun 1988, si Tara ini seperti biasa ya, dia pagi-pagi bersepedahan, mengelilingi kota dengan rute-rute yang biasa dia lalui. Nah, pada tanggal ini, si Tara ini nggak kayak Biasanya sebelum tengah hari dia udah balik ke rumah. Tapi pada hari itu si Tara ini ditunggu-tunggu nggak nyampe-nyampe ke rumah. Otomatis membuat ibunya jadi khawatir dan langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Dan beruntungnya setelah laporan diterima oleh polisi itu langsung bergerak. Meskipun itu belum 1 kali 24 jam. Biasanya kalau laporan hilang itu harus 1 kali 24 jam baru polisi menangani gitu ya. Nah, setelah polisi bergerak barulah ditemukan petunjuk, dan satu-satunya petunjuk yaitu di rute atau di jalur sepedahannya si Tara ini ditemukan Walkman milik Tara yang kondisinya itu udah hancur. Tapi karena petunjuknya cuma satu itu aja, polisi jadi kesulitan untuk mendeteksi apa yang terjadi sama si Tara ini. Dan akhirnya semua pertanyaan, semua identifikasi, semua bukti nggak bisa membuat kasus ini dilanjutkan. Dan akhirnya mungkin ditutup atau digantung aja gitu kasusnya. Nah, setelah 2 tahun berlalu, barulah kasus si Tara ini muncul lagi di permukaan guys. Kasus ini tuh muncul gara-gara ditemukan sebuah foto Polaroid di salah satu minimarket atau di salah satu supermarket yang ada di Florida. Nah, foto Polaroid ini ditemukan di tempat parkir dan juga berisi seorang anak perempuan ditemani seorang anak laki-laki. Jadi mereka tuh diikat dan juga mulutnya tuh ditutup pakai lakban. Nah, banyak yang percaya kalau itu tuh si Tara yang udah hilang 2 tahun yang lalu. Tapi nggak sedikit orang juga yang mengatakan, ini mah nggak bisa disatu-satuin gitu, nggak bisa dikaitin karena mungkin temuan foto Polaroid ini tuh cuma kebetulan aja. Tapi meskipun ada yang percaya ataupun ada yang nggak percaya, polisi tetap menyelidiki dan mengait-ngaitkan si kasus ini dengan kasusnya si Tara yang udah menghilang 2 tahun yang lalu. Lagian kalau misalnya itu nggak ada relatable atau kaitannya dengan si Tara, tetap aja pihak berwenang di sana ya tetap mencari ada apa sih gitu. Temuan foto Polaroid dengan isi foto yang kayak gitu itu kan udah nyeremin banget. Jadi makanya polisi tetap menyelidiki atau menginvestigasi ada apakah yang terjadi dari foto tersebut. Nah, karena kasus si Tara ini sampai sekarang pun jadi misteri, jadi si foto Polaroid tadi nggak menghasilkan apa-apa guys. Dari sini muncullah beberapa teori tentang kasus si Tara ini. Pertama, ada yang bilang si Tara ini diculik oleh sindikat perdagangan manusia. Jadi argumen itu bukan cuma bacot doang guys, tapi ada dasarnya. Dasarnya adalah memang pada saat itu di New Mexico lagi marak-maraknya sindikat perdagangan manusia. Ya mungkin bisa jadi si Tara lagi jalan terus diculik, terus ya kalian tahulah kalau sindikat kayak gitu ngapain. Teori yang kedua mengatakan bahwa si Tara ini diculik sama orang yang dia kenal. Karena apa? Karena kalau misalnya orang yang dia kenal bisa aja memanfaatkan rutinitas si Tara ini. Jadi dia udah tahu tuh jam segini si Tara pasti sepedahan lewat sini dan dia bersepeda sendiri. Jadi ya ada kesempatan buat menculik ataupun mencelakai si Tara. Pernyataan ini juga didukung oleh beberapa saksi. Katanya pada hari kejadian ada yang melihat mobil van berwarna putih itu bolak-balik di rute atau di jalur tempat si Tara bersepeda. Namun karena kesaksian ini kurang bukti yang konkret, akhirnya polisi
polisi atau pihak berwenang tidak menindaklanjuti dari teori yang kedua ini. Dan teori yang terakhir dalam kasus ini adalah adanya keterlibatan dari pihak yang berwenang. Katanya sih ada oknum-oknum polisi atau oknum-oknum pemerintah yang terlibat dalam jaringan kriminal ini. Dan otomatis sengaja mereka tutup-tutupi biar kasus ini tuh nggak ada penyelesaiannya dan tetap jadi misteri. So, sampai hari ini belum ditemukanlah jawaban dari kasus ini. Keluarganya si Tara juga menunggu jawaban kalau misalnya anaknya masih ada atau masih hidup, di manalah anaknya berada. Ataupun kalau misalnya udah nggak ada di dunia ini, orang tuanya itu pengen tahu kenapa dan mengapa. Kenapa harus anaknya dan alasannya kenapa. Namun teka-teki dan pertanyaan tersebut sampai sekarang cuma menggantung di udara tanpa ada jawaban. So guys, menurut kalian ada yang bener nggak dalam teori-teori tersebut? Atau kalian punya teori yang lain? Coba tulis di kolom komentar kalau misalnya ada lagi kasus-kasus yang bagus untuk kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like dan follow channel ini. See you on the next. Ciao.